Kartu besar di sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah alasan pemerintah dunia menginginkan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil No Mi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Pembelian melalui Tokopedia sedang ada diskon dan cashback yang menarik nih. Kalian bisa langsung klik link aja ya di deskripsi di bawah. Nah, kali ini kita akan bahas lagi nih mengenai buah iblis Gomu Gomu yang dimakan oleh Senchou kita. Ya benar, sang Monkey D. Luffy lagi. Hal yang awalnya mungkin cuma unik banget nih karena dia makan karet. Ya udah sih, karet doang, yang aneh banget karet. Tapi karena Oda memiliki kreativitas yang sangat tinggi, dia bisa membuat karet yang hanya lagi-lagi karet doang bisa seperti sehebat sekarang. Bahkan bisa menciptakan seperti gear portnya yang luar biasa kuat itu. Apalagi jika nanti ada gear 5 dan tambahan-tambahan awak kening yang lain. Dimana semuanya pun menurut saya masih sangat masuk akal lah untuk pembentukan dari karetnya. Tapi informasi yang belum lama ini terkait ternyata nih buah iblis dari Luffy ini yaitu Gomu Gomu yang sebelumnya pernah dia makan dari harta karun Shanks itu ternyata awalnya dipegang oleh pemerintah dunia. Ya benar, oleh pasukan Chipperpol untuk dibawa ke pihak mereka ini. Tapi di tengah distribusi buah tersebut, Shanks datang untuk mengambilnya. Dan akhirnya dia menyimpan buah tersebut di kapalnya. Ini adalah fakta yang kita tahu dan belum lama ini dikatakan oleh Wusfu. Lagi-lagi nama Shanks ini muncul jika kita harus membahas tentang Rocks the Shebeck seperti judul yang saya katakan. Yang kemungkinan besar harusnya bakal ada hubungannya juga sih. Dimana yang lebih penting ternyata Oda membuat revisi nih terkait buah iblis itu yang dicuri oleh Akagami no Shanks ini. Di manga kita pun tahu buah tersebut dicuri 12 tahun yang lalu oleh Wusfu. Itu pun saat dia sedang bawanya, yang berarti bertepatan dengan timeline Shanks ketemu Luffy di desa Fushia yang terjadi di 12 tahun yang lalu. Dan di sini timelinenya masih pas ya, masih sama banget. Tapi ternyata Oda memberikan revisi di komik volume yang terbaru yaitu volume 101 yang baru rilis lah di awal Desember kemarin. Di situ Oda mengubahnya atau merevisi untuk tahunnya yang awalnya 12 tahun menjadi 13 tahun. Ada perubahan dengan 1 tahun ini yang menurut saya pasti akan sangat berdampak ke depannya nih. Kenapa Shanks harus menyimpan buah tersebut kurang lebih setahun lah, setidaknya selama setahun dari pertama kali dia mencurinya oleh Wusfu tersebut. Yang akhirnya setelah dia simpan cukup lama lah, setahun lebih, tidak sengaja buah iblis ini dimakan oleh Luffy bocah. Apa mungkin karena itu adalah buah iblis memento seperti yang Luffy inginkan lah. Dia ingin buah iblis merah-merah padahal dia juga tidak bisa memakan merah-merah Nomi. Yang bahkan Franky pun yang dia tawari tetap tidak mau. Di situ tujuan Luffy ingin mengikuti Colosseum dan mendapatkan merah-merah karena itu adalah memento dari kakaknya yaitu S. Yang berarti dia hanya ingin menyimpannya saja dan tidak tahu akan diapakan buah iblis tersebut. Hingga akhirnya ketemulah orang yang lebih baik dan paling pas sekali untuk memakan buah iblis es ini, dan itu adalah kakak lainnya alias Sabo. Nah, untuk Shanks ini dengan Gomu Gomu, kenapa dia harus disimpan dalam waktu yang sangat lama? Apalagi itu adalah sebuah memento juga peninggalan dari ayahnya Rocks the Shebeck. Wah, ini sebenarnya nyambung dengan teori saya yang lain nih, dimana saya bilang jika Rocks ini kemungkinan anak dari Shebeck juga, yang saya bahas di video inilah jika kalian penasaran. Dimana yang ingin saya bahas di sini adalah dari sisi sebaliknya nih, di Gomu Gomunya saja, bukan tentang Shanks lagi. Dimana buah iblis Gomu Gomu ini bisa saja adalah buah iblis anti kemampuan Rocks the Shebeck atau musuh dari buah iblis Rocks di masa lalu. Makanya Shanks yang tahu hal itu ingin menyimpan musuh dari buah iblis ayahnya, yaitu Gomu Gomu no Mi ini. Di teori ini saya berkata jika Rocks dulunya adalah pemakan buah iblis Goro Goro no Mi. Ya benar, buah iblis yang dimakan oleh God Enel.
Secara umum, Goro-Goro dikatakan sebagai buah iblis paling mengerikan, itu pun menurut Nico Robin. Yang kita lihat lah ya, seseorang seperti Zoro yang sangat kuat pun, dia tidak bisa apa-apa di hadapan God Enel ini. Ya emang sih, sebenarnya secara logis pun, manusia tidak ada yang bisa bertahan di depan petir. Jika Rocks ini dulu yang makannya, wah pasti dia berada di level yang sangat gila sekali. Sangat wajar dia sangat ditakuti oleh semua orang, karena pasti orang seperti Rocks ini sudah menguasai buah tersebut di level yang tertinggi. Mungkin juga Pulau Raijin adalah salah satu pulau hasil buatannya itu, karena dia menciptakan pulau petir yang muncul secara alami yang lagi-lagi sangatlah tidak masuk akal. Ini mirip lah seperti Pang Hazard hasil dari Aokiji dan Akainu. Bahkan setelah ditinggal cukup lama oleh Akainu pun, gunung berapi masih tetap meletus. Ini benar-benar gila banget. Jadi dengan kekalahan Rocks di God Valley 38 tahun yang lalu, pulau tersebut tidak tersisa lagi, dan dengan buah iblis miliknya yang tidak bisa ditemukan sampai saat ini oleh pemerintahan dunia, karena ternyata nih buah iblis tersebut ada di Skypiea dan dimakan oleh God Enel ini. Yang timelinenya pun sebenarnya masih belum jelas nih kapan dia memakan untuk pertama kalinya. Tapi setidaknya 8 tahun yang lalu Enel sudah mempunyai kemampuan dari Goro-Goro no Mi. Maka pemerintahan dunia memikirkan cara jika buah iblis tersebut dimakan lagi oleh seseorang. Makanya mereka membutuhkan sesuatu nih untuk mengcounter kemampuan dari Goro-Goro no Mi ini. Pemerintah tidak ingin buah iblis dengan level godlike atau level yang luar biasa lah dimakan oleh orang lain, mengingat mereka atau pemerintah dunia mengaku sebagai dewa di dunia ini kan. Serta dengan impian Rocks juga yang ingin menjadi raja dari dunia ini, King of the World, yang lebih ke dewa dalam tanda kutip lah. Bukankah sangat pas juga akhirnya dimakan oleh God Enel yang menjadi seorang dewa tapi dunianya yang berbeda, alias cuma di Skypiea aja. Karena sebenarnya di dunia bawah atau Blue Sea banyak orang yang lebih kuat lagi nih. Tapi intinya karena Enel tidak tahu, jadi dia hanya cuma tahu di lingkungannya saja. Ibarat katak dalam tempurung lah kurang lebih. Dan alasan yang paling penting adalah kenapa Luffy bisa menang melawan God Enel, karena dia terbuat dari karet. Ya, itu salah satu alasan atau hal terpenting kenapa dia bisa menang. Karena jika dia manusia biasa, itu Raigo yang sebesar itu, serangan-serangan Enel juga yang luar biasa hebat, Luffy tidak akan mungkin bisa menang melawannya. Bahkan mau dilapisi haki yang kuat pun, damage yang diterima oleh petir-petir ini masih tetap dapat menembusnya. Ya kecuali jika Enel masih seperti dulu dan Luffy seperti sekarang lah, yang fisiknya sudah jauh lebih kuat juga. Jadi hakinya kuat, fisiknya kuat juga, tapi Enel tetap di 2 tahun yang lalu ini kemungkinan masih bisa menang, walaupun tanpa buah iblis karetnya ya. Nah dengan alasan itu sangat pas juga nih seperti yang saya inginkan, jika Gomu-Gomu janganlah menjadilah buah iblis epic seperti dulunya dimakan oleh Roger atau Rocks atau Joy Boy, tapi biarlah buah iblis Gomu-Gomu ini sebuah buah iblis biasa saja yang ditemukan oleh bocah tidak jelas seperti Luffy, tapi bisa menjadi sesuatu yang sangat hebat. Tapi orang tersebut atau dari konteksnya Luffy ini sendiri, dia bisa menjadi seperti sekarang karena kemampuannya, bukan karena privilege seperti Gomu-Gomu dulunya dimakan oleh siapa makanya Luffy jadi hebat juga. Ini sebenarnya tidak cocok lah untuk tema dari One Piece. Seperti yang tadi saya katakan juga, jika Goro-Goro no Mi ini disebut sebagai buah iblis yang invincible atau tidak terkalahkan lah, dan jika sebelumnya dimakan oleh Rocks the Shebek, seorang yang sangat hebat, maka semakin wajar jika pemerintahan dunia bakal sangat takut sekali. Pemerintahan pun jelas tidak tahu sekarang Enel yang memakan buah iblis ini, dan mana Enel terakhir ada di bulan lagi. Wah, ini sudah menjadi sesuatu yang sangat jauh di luar jangkauan mereka. Jadi buah iblis Goro-Goro no Mi ini sudah sesuatu yang sangat goib lah, legend banget di dunia bawah atau di Blue Sea. Tapi lagi-lagi karena informasi mengenai Rocks sangat tabu dan sangat dilarang, maka tidak ada yang pernah membicarakannya seperti apa, seperti buah iblisnya apa, kemampuannya apa, dan yang lain-lain. Nah sebenarnya ada beberapa opsi juga nih kenapa Gomu-Gomu dibilang sangat spesial. Pertama, karena dia mempunyai rahasia yang hanya diketahui oleh pemerintahan dunia. Tapi untuk hal ini sepertinya bakal fail atau bakal gagal. Kenapa bounty Luffy dari awal tidak langsung besar, padahal pemerintah tahu jika buah iblis Gomu-Gomu ini dicari atau mempunyai rahasia yang untuk pemerintahan dunia.
Atau seperti yang tadi saya bilang lah, dimakan oleh Rox atau musuh dari buah iblis Rox ini. Dan bisa juga buah iblis tersebut adalah untuk eksperimen dari Dr. Vegapunk. Ya, buat yang udah nonton nih video saya terkait Gear 5 yang sebelum ini, dimana Gear 5-nya akan ada hubungan dengan kulit nih, dan kemungkinan besar dia bisa memperbesar ukuran tubuhnya menjadi lebih besar lagi dari manusia normal. Karena di Gear 4-nya saja dia sudah 3 kali lebih besar dari ukuran normalnya. Jangan-jangan jika dia semakin membesar lagi, dia bisa menjadi seperti raksasa. Dan pas kali dengan Dr. Vegapunk yang menginginkan hal itu. Dimana kita pun tahu pemerintahan dunia ingin membuat yang namanya proses gigantifikasi pada manusia dan selalu gagal sudah berabad-abad. Dengan kemampuan buah iblis seperti karet dari Luffy ini, menurut saya salah satu objek penting yang bisa mereka gunakan dalam pembuatan manusia super besar itu sangat bisa dimanfaatkan. Ini miriplah seperti eksperimen Vegapunk kepada Kaido untuk dibuat buah iblis buatannya yang akhirnya dimakan oleh Momonosuke, atau laser Kizaru yang mereka masukkan ke dalam pasifista. Maka dengan itu seharusnya bakal menjadi hal yang gila parah sih kemampuan dari pemerintah dunia ini. Mungkin karena Shanks menyadari akan terjadinya hal itu di masa depan, dia mencurinya dan akhirnya menyimpannya. Bukankah toh Shanks ini selalu menjaga keseimbangan dunia kan? Nah, kira-kira menurut kalian yang mana nih yang paling cocok? Kenapa pemerintahan dunia menginginkan Gomu Gomu no Mi? Ingat, hanya ada 2 buah iblis loh yang dicari oleh pemerintahan dunia. Yang pertama, Ope-Ope no Mi yang seharga 5 miliar berry, ini setara dengan bounty dari Shirohige, dan juga buah iblis Gomu Gomu no Mi yang kita masih belum tahu nih bagaimana. Nah, sebenarnya sebelumnya saya juga pernah membuat teori jika Rox ini memakan buah iblis dari Kaido di video ini. Ingat, karena ini semuanya masih hanya teori dan masih belum terjawab juga oleh Oda Sensei. Jadi masih bisalah dibuat hipotesa kira-kira dia sebelumnya memakan buah iblis apa atau sejenisnya. Lagi-lagi ini cuma teori dan masih bisa dikoreksi. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.